Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Azahra dengan NIM 12230500075. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH. Perlu diingat ya bahwa materi yang akan saya presentasikan ini bersumber dari buku dari karya dosen saya sendiri, yaitu Ibu Neng Yani Nurhayani, dengan judul Pengantar Hukum Indonesia. Bukunya yang ini. Jadi saya akan membahas dari bab 2 sampai bab 8. Kenapa bab satunya tidak saya bahas? Karena yang bab satunya itu berisikan latar belakang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, pada pembahasan pertama yaitu ada pada bab 2 yang berjudul Hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Baik, untuk uraian materi yang pertama yaitu ada masyarakat dan hukum. Masyarakat sendiri ada karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri, memiliki kepentingan dengan manusia yang lainnya, sehingga terciptalah suatu hubungan-hubungan atas dasar kepentingan mereka. Ketika masyarakat ini saling berhubungan dan membutuhkan, tentu saja harus ada sesuatu yang mengatur dalam hubungan tersebut. Nah, sesuatu yang mengatur ini adalah hukum. Jadi, peran hukum itu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar yang berkepentingan dapat merasa adil. Disinilah hukum berperan. Nah, jadi kesimpulannya adalah di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Adapun tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan suatu ketentraman, ketertiban, dan kemaslahatan bagi suatu masyarakat. Masyarakat terus berkembang, maka dari itu hukum juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Kemudian, kenapa sih masyarakat itu menaati hukum? Yang pertama itu karena mereka merasakan bahwa peraturan-peraturan tersebut itu dirasakan sebagai hukum, di mana mereka merasa mereka memang berkepentingan dengan hukum tersebut. Dan yang kedua itu ada juga karena mereka merasa dalam kehidupannya itu harus ada suatu ketentraman, sehingga mereka juga menyadari bahwa hukum itu mengatur segala kehidupannya agar tujuan masyarakat untuk kebahagiaan itu tercapai. Dan juga karena ada sanksi, mereka menaati hukum juga karena ada sanksi. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu hukum berlaku universal. Nah, maksud universal ini adalah artinya hukum itu terdapat di seluruh negara, seluruh dunia yang merupakan negara. Tetapi bukan berarti semua negara itu memiliki hukum yang sama. Hukum setiap negara itu terbentuk sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing dan menyesuaikan dengan ideologi negara itu sendiri. Dan tiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda. Lanjut, ada kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini memiliki sifat dan isi dan juga penyimpangan, gitu ya. Nah, untuk sifat kaidah hukum itu ada dua. Yang pertama itu ada imperatif, yang kedua ada fakultatif. Untuk imperatif itu dia berbentuk suatu larangan atau perintah atau suruhan. Jadi imperatif ini harus ditaati, seperti itu. Nah, berbeda dengan fakultatif. Kalau fakultatif itu merupakan suatu kebolehan, jadi sifatnya itu tidak memaksa dan tidak wajib. Kemudian ada isi dari kaidah hukum itu ada 3. Yang pertama ada perintah, yang kedua larangan, yang ketiga adalah kebolehan. Nah, seperti yang sudah barusan saya sampaikan, jadi untuk imperatif itu dia karena sifatnya yang memaksa dan wajib dipatuhi, jadi untuk isi kaidah hukum, perintah dan larangan ini masuk ke kategori sifat imperatif. Kemudian untuk isi kaidah hukum kebolehan, ini masuknya ke sifat fakultatif. Kemudian kita lanjut pada pengertian hukum. Nah, secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Belanda.
Nah, kita tahu hukum adalah bahasa Indonesia. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya itu law, dalam bahasa Belanda dan Jerman itu recht, dalam bahasa Perancis itu droit. Nah, istilah recht ini berasal dari bahasa Latin rectum yang memiliki arti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Kemudian rectum dalam bahasa Romawi itu adalah rex. Nah, rex ini memiliki arti raja atau perintah raja. Kemudian istilah-istilah tadi rex dan rectum itu dalam bahasa Inggris menjadi right, yang artinya hak atau adil dan juga berarti hukum. Kemudian hukum juga berarti serangkaian peraturan atau norma-norma yang meliputi sanksi juga, dan hukum juga merupakan peraturan untuk mengatur hubungan antar masyarakat, dan siapapun yang melanggarnya itu akan dikenakan sanksi atau ganti rugi dari pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang dirugikan. Lanjut, yang ketiga ada pengantar tata hukum Indonesia. Nah, pengantar merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Hukum yang memberikan uraian secara deskriptif dan analitis mengenai tata hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, dalam buku karya Sudiman Kartohadiprodjo, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Berlaku artinya memberi akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat. Kemudian sekarang berarti peristiwa-peristiwa yang terjadi di pergaulan hidup saat ini, bukan di masa lalu maupun di masa yang akan datang atau di masa yang dicita-citakan. Kemudian di Indonesia berarti tata hukum atau peristiwa pergaulan hidup yang ada di Indonesia, bukan di negara lain. Pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengantar ini berarti dia memperkenalkan atau mengantarkan kepada tujuan tertentu. Jadi dia memperkenalkan secara umum atau secara garis besar mengenai suatu hal tertentu. Nah, dari pengantar hukum Indonesia berarti yang diantarkan atau yang diperkenalkan itu adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Nah, hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Adapun hukum yang akan dicita-citakan yang belum berlaku saat ini tetapi yang diharapkan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang atau dicita-citakan itu disebut juga ius constituendum. Lanjut, itu ada fungsi utama dari PHI. Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai mata kuliah dasar untuk menunjang mata kuliah yang selanjutnya, karena mata kuliah PHI ini hanya bukan spesialis, bukan mata kuliah spesialisasi, tetapi hanya dasar saja, mata kuliah dasar. Lalu fungsi selanjutnya yaitu memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan sebagai aplikasinya. Next. Jadi untuk bab 3 itu membahas tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu ada pada masa VOC atau Van Indische Company dari tahun 1602 sampai 1799. Kemudian ada masa pemerintahan Belanda dari tahun 1800 sampai tahun 1942. Yang pertama itu masa Besluiten-Regeling. Kedua, Indische Staatsregeling. Yang ketiga, Reglement-Regeling. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengejaan kata. Dan pada saat zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942, bala tentara Jepang menduduki hampir seluruh bagian di Hindia Belanda, yang dimana Hindia Belanda adalah nama Indonesia pada saat dulu.
Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jepang di Indonesia, yaitu ada Gunseirei, Osamu Seirei, Osamu Kenrei, dan Tomi Seirei. Kemudian yang kedua itu aturan peralihan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 pasal 3. Kemudian yang ketiga itu susunan peradilan Gunseirei, Undang-Undang nomor 14 tahun 1942. Dan ada pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 sampai 18 Agustus 1945 tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 juga dibuat Undang-Undang Dasar, lalu ada AP pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan IS masih tetap berlaku. Kemudian ada Konstitusi RIS, kemudian ada UUDS 1990 dan UUD 1945 yang kedua melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita lanjut ke bab 4, itu ada sumber hukum positif. Jadi uraian materi yang pertama dari sumber hukum positif ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum tata urutan di Indonesia itu bisa dilihat di TAP MPRS nomor 10 tahun 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kemudian lanjut yang kedua itu ada teori Stauffenbau atau teori Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen, teori ini tuh dia mengartikan bahwa sistem hukum itu seperti anak tangga, yang dimana sistem hukum yang rendah itu harus berpegangan kepada sistem hukum yang lebih tinggi. Lanjut, kita ke hukum perdata. Jadi yang dimaksud dengan hukum perdata itu adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur urusan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Dan juga hukum perdata ini tergolong dalam hukum privat. Kemudian ada juga hal-hal yang diatur dalam hukum perdata, yaitu ada buku ke-1 perihal orang, buku kedua perihal benda, buku ketiga perihal perikatan, dan buku keempat perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa. Adapun asas-asas dari hukum perdata, yang pertama yaitu melindungi HAM, hak asasi manusia. Yang kedua yaitu setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili. Yang ketiga, perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang keempat yaitu ada asas monogami. Sekian dari hukum perdata, kita pindah ke hukum adat Indonesia. Pengertian hukum adat sendiri sebetulnya itu cukup sulit, bahkan sangat sulit untuk didefinisikan, karena hukum adat sendiri itu berasal dari istilah adat reh yang dicetuskan oleh ahli pengetahuan Islam bernama Snok Hargrounye. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengejaan. Dan yang mempertahankan hukum adat ini juga ada Van Vollenhoven, dia yang mempertahankan istilah hukum adat yang ada di Indonesia. Adapun pengertian dari hukum adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis yang berkembang pada masyarakat dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Adapun perbedaan dari hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu kalau hukum adat itu merupakan kebiasaan yang berasal dari Indonesia, sedangkan kalau hukum kebiasaan itu merupakan hukum yang berasal dari luar atau asing. Oke, sekarang saya udah sampai pada bab 7 tentang pengenalan hukum dagang. Perdagangan sendiri yaitu membeli sesuatu pada suatu tempat, kemudian menjualnya kembali demi memperoleh keuntungan. Adapun definisi dari hukum dagang itu sendiri adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang melakukan perdagangan dan untuk memperoleh keuntungan. Dagang juga masuk ke dalam kategori, yaitu kategori hukum perdata khusus. Kita lanjut kepada bab 8, ada pengenalan tentang hukum Islam.
Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang sifatnya universal. Dan karena sifatnya yang universal itu, maka hukum Islam ini berlaku bagi siapapun dimanapun bagi yang beragama Islam. Kemudian ada juga Al-Hakam Al-Hamsah, atau biasa juga disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri adalah ketentuan yang menurut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh cakap hukum melakukan perbuatan hukum, maupun itu hak, kewajiban, maupun larangan. Dan dalam hukum Islam itu ada yang namanya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib berarti harus dikerjakan, dan apabila tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa, dan apabila mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Kemudian untuk sunnah ini apabila dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dikerjakan maka tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga yaitu haram. Haram itu merupakan suatu larangan, jadi apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa, dan apabila tidak kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat itu makruh. Makruh ini seperti adiknya haram ya, karena dia sama, apabila dikerjakan itu dosa, dan apabila tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Hanya saja tidak sekeras haram. Yang kelima itu ada mubah. Mubah itu sama dengan halal ya, jadi boleh dikerjakan juga ditinggalkan, dan apabila dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa tetapi tidak akan mendapatkan pahala juga. Oke, jadi sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu dosen, Ibu Neng Diani Nurhayani. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.